Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah dengan NIM L0212111041. Mata pelajaran ekotoksikologi perairan. Baik, saya akan mereview salah satu jurnal tentang ekotoksikologi perairan. Adapun jurnal yang saya review yaitu uji toksisitas akut herbida sintetik IPA glofisat terhadap mortalitas benih ikan lele sangkuriang atau nama ilmiahnya yaitu Catryas gariepinus. Adapun jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun pengarang dari jurnal ini yaitu ada 3. Yang pertama Andi Arief Setiawan, yang kedua Monika Dewi Mutiara, yang ketiga Ita Emilia. Baik, langsung ke intinya. Adapun subjek uji pada jurnal ini yaitu herbisida sintetik IPA glifosat. Adapun subjek ujinya yaitu benih ikan lele sangkuriang atau nama ilmiahnya Catryas gariepinus. Adapun proses uji dalam jurnal ini dijelaskan yaitu bahan-bahan yang digunakan cukup gampang, yaitu air tawar, benih ikan lele mengandung umur kurang lebih 20 hari, jenis ikan lele sangkuriang dengan ukuran benih ikan lele yang relatif seragam, herbisida berbahan aktif IPA glifosat dengan berat 48,6 gram per liter. Metode ini dilakukan yaitu uji hayati atau bioassay dengan medium statik dengan 2 tahap. Adapun tahap uji yang pertama yaitu pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan kisaran konsentrasi yang akan diuji. Terus tahapan yang kedua berupa uji toksisitas. Nah, uji toksisitas ini bertujuan untuk menentukan jumlah dan waktu kematian akibat konsentrasi herbisida sintetik yang akan diujikan selama 96 jam lamanya, sehingga LC50 dan LT50 dapat kita ketahui. Terus yang selanjutnya data mentah tidak dipaparkan atau tidak dilampirkan dalam jurnal ini. Terus adapun manfaat dalam jurnal ini yaitu penelitian uji toksisitas akut herbisida sintetik berbahan aktif IPA glifosat terhadap mortalitas benih ikan lele sebagai organisasi non-target bertujuan untuk menentukan konsentrasi herbisida berbahan aktif IPA glifosat yang menyebabkan kematian 50% hewan uji atau yang disebut dengan LC50 dan waktu tengahan LT50 kematian hewan uji. Terus uji toksisitas ini bertujuan untuk memperkira dampak dari penjanaan zat kimia atau bahan asing, dikarenakan semuanya berdampak jelek bagi makhluk hidup dan semua zat asing tersebut memiliki nilai toksisitas yang berbeda. Terus selanjutnya hasil dari jurnal ini didapatkan LC50 24 jam sebanyak 68,36%, LC50 48 jam sebesar 41,094%, LC50 72 jam sebesar 34,287% dan LC50 96 jam sebesar 29,957%. Sedangkan nilai LT-nya ini sendiri untuk konsentrasi 29,3 sebesar 75 jam, LT
LT50 dengan konsentrasi 34,2 didapatkan di 76 jam. Terus LT50 untuk konsentrasi 59,7 didapatkan 69 jam, 68 jam. LT50 untuk konsentrasi 45,6% sebanyak 42 jam. LT untuk konsentrasi 52,1% sebesar 41 jam. Dan LT50 untuk konsentrasi 59,3 sebesar 32 jam. Maka semakin rendah konsentrasi herbisida sintetik berbahan aktif IPA glifosat, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk mematikan hewan uji tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu ada 3, yaitu konsentrasi berbahan aktif glifosat dapat menyebabkan kematian 50% ikan lele sangkuriang dengan waktu aplikasi LC50 24 jam sebesar 346%, 48 jam 41,094%, 72 jam 34,280%, dan 96 jam sebesar 29,957%. Hal ini menjelaskan bahwa semakin lamanya waktu perlakuan maka semakin kecil juga nilai konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% hewan uji atau yang disebut dengan LC50. Yang kedua, waktu tengahan LT50 yang diperlukan herbisida berbahan aktif IPA glifosat untuk membunuh hewan uji, yaitu konsentrasi 29,3% selama 79 jam, 34,2% selama 76 jam, 39,7% selama 68 jam, 45,6% selama 42 jam, 52,1% selama 41 jam, dan 59,3% selama 32 jam. Hal ini menjelaskan semakin rendahnya konsentrasi herbisida sintetik yang diberikan kepada bahan uji, maka semakin lama waktu diperlukan untuk membunuh hewan uji tersebut atau LT50. Yang ketiga, herbisida sintetik IPA glifosat menyebabkan pengaruh negatif terhadap hewan uji yang berkontaminasi karena bersifat sangat toksik. Hewan ini mengalami perubahan yang sangat terlihat pada perilaku morfologi. Baik, sekianlah persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.